Oke, selamat datang lagi ya. Sekarang kita beda kelas nih teman-teman. Kalau kemarin-kemarin sempat kelas yang beraneka ragam, sekarang kita di kelas yang cukup menantang, di kelas di semester akhir ini teman-teman. Semester 7, tahun ketiga, tahun keempat ya kalau kuliah ya, udah masuk akhir. Artinya di tahun ini, di mata kuliah ini, teman-teman sudah habis teorinya. Sudah kuat, sudah mantep. Kita masuk ke praktek. Nah, mata kuliahnya apa namanya? Adalah Project Jurnalistik. Atau bahasa gampangnya adalah kelas proyek MJ, proyek multimedia jurnalistik. Jadi teruntuk siapa kelas ini? Nggak mungkin dong buat anak SC, nggak mungkin juga buat anak MS gitu ya. Saya tahu dong, jawabannya pasti buat anak MJ. Nah, berarti yang dengerin, yang nonton, yang gabung di kelas ini adalah anak-anak multimedia jurnalistik. Anak-anak yang sudah khatam penulisan berita, khatam di mata kuliah jurnalistik, teori-teori jurnalistik, udah ngerti semua. Kenapa? Karena di mata kuliah ini kita akan praktekin hasil dari pemahaman teman-teman. Kuliah ini akan menunjukkan bagaimana teman-teman bisa memahami yang kemarin dipelajarin selama 6 semester, sekarang dipraktekin, kemudian digunakan untuk publik. Oke, mata kuliahnya proyek MJ ya. Pengampunya saya sendiri, nggak mungkin orang lain, yang saya bawain ya di sini ya. Jadi teman-teman ini nanti juga akan banyak banget kita lihat gitu ya, apa yang bisa teman-teman dapat. Tapi goalsnya mata kuliah ini adalah bukan untuk teman-teman sendiri. Goalsnya adalah buat publik atau buat orang lain. Oke, kita lihat ya. Sebelumnya, tujuannya apa sih mata kuliah ini, teman-teman? Tujuannya di sini saya membuat 5 tujuannya, sesuai dengan silabus yang ada, bahwa tujuannya adalah pertama adalah teman-teman akan memproduksi karya jurnalistik. Ada teks, ada video, ada audio, ada foto juga, ya. Nah, semua jadi satu gabung karya jurnalistik yang diproduksi. Pastinya ya, nggak mungkin karya-karya yang lain. Nah, habis itu setelah karya diproduksi, teman-teman akan membuat gitu semua selama 1 semester ini. Habis itu teman-teman perlihatkan hasilnya kepada publik luas. Walaupun nanti ada juga kliennya, ada juga publiknya. Tapi teman-teman ngeliatin ke orang luar. Nah, yang ketiga tujuannya adalah sekali lagi untuk publik luas. Ya, jadi bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga buat orang luar dan menganalisa kreasinya. Nah, ini yang penting nomor 4. Udah dibuat, dianalisis. Kurang apa enggak ya? Di-review lagi, dicek lagi. Supaya nggak malu-maluin kalau buat publik luar. Nah, yang terakhir, menganalisa manfaat produk jurnalistiknya. Manfaatnya dianalisis, teman-teman. Udah teman-teman bikin, kalau tadi kan analisis adalah strukturnya, sistematikanya, video bagus apa enggak, dan sebagainya. Sekarang kalau ditontonin, dilihat nih manfaatnya. Bagus nggak? Berguna nggak buat orang? Jangan sampai teman-teman bikin video, bikin foto, bikin tulisan, nggak ada gunanya. Ngapain? Capek-capekin diri. Nah, di kuliah proyek MJ ini, kita akan bikin karya jurnalistik tersebut jadi berguna buat teman-teman, buat portofolio, buat CV, dan juga berguna buat publik luas. Let's see, kita ngapain ya. Oke, nah, kita akan cerita dulu nih, dari masa ke masa tuh ngapain sih biasanya proyek ini. Proyek MJ ini baru ada, inilah tahun kelima teman-teman. Baru ada tahun 2017 startnya. Karena waktu itu pertama kali, standarnya adalah sama untuk publik luas. Jadi waktu itu saya sama teman-teman angkatan 2014, ya, senior kalian, bikin namanya pameran fotografi. Ya, pamerannya digelar di kampus, temanya adalah barisan mantan atlet. Nah, jadi kita waktu itu membahas mengenai kehidupan atlet-atlet yang sengsara atau kaum-kaum termarginalkan bahasanya. Atlet yang dulu di PON dia dapat medali perunggu, waktu itu nggak salah adalah panjat tebing. Ketika akhirnya waktu itu saudara-saudara kalian berhasil mewawancara dia, sekarang kehidupannya miris. Dia kehidupannya menjadi orang pekerja di PLN, ya, pekerja sampingan, manjat tiang listrik kalau ada masalah listriknya. Nah, itu dia, bayangin. Dari seorang atlet PON, levelnya turun jauh banget jadi freelancer yang manjat tiang listrik. Itu kita bahas, kita angkat, kita taruh publik, diliput media. Nah, itu dia proyek jurnalistik, ya. Kemudian tahun berikutnya kita bikin pameran fotografi, judulnya adalah Kisah dari Selatan Jakarta. Kita mengambil profesi-profesi yang ada di Jakarta, bahkan yang hanya ada di Jakarta. Contohnya, waktu itu nemu ada namanya ambulan ireng. Ambulan ireng itu kerjanya adalah dia start dari jam 2 pagi sampai jam setengah 5 pagi, dia ngambilin jenazah-jenazah di pinggir jalan. Nah, itu diliput, diikutin gitu ya. Habis itu direkam, terus ditampilkan kepada publik. Waktu itu kita pameran di sebuah
warung apresiasi kafe gitu ya di daerah Bulungan Jakarta Selatan. Jadi kita tampilin total ada kurang lebih 30 pekerjaan yang di Jakarta itu unik dan tempat lain nggak ada. Nah, tahun 2019 yaitu setelah itu kita coba waktu itu bikin ngangkat kaum-kaum musisi yang termarginalkan, musisi yang disabilitas, musisi yang kayaknya unik gitu ya, kayak waktu itu ada sinden-sinden, kita undang, kita suruh tampil konser, kita ajak di sebuah tempat. Nah, 2020 tahun lalu pas pandemi kita bikin konser virtual tapi dengan kemasan campaign yaitu pakai masker, konser virtual ditampilin di YouTube, lumayan banyak yang nonton gitu ya, dan gunanya adalah supaya orang tahu bahwa masker itu wajib dipakai. Kemudian tahun itu adalah awal-awal orang masih ragu pakai masker. Nah tahun ini ngapain nih teman-teman ya? Tahun ini kita ngapain sih, bikin apa gitu? Nah oke, ini kita lihat ya. Di slide berikutnya saya jelasin bahwa tahun ini kita akan fokus, beda lagi nih, nggak ada lagi yang namanya pameran fotografi ataupun konser musik gitu ya, karena susah kan, nggak mungkin kita bikin sebuah acara gitu di luar yang wow. Nah, yang kali ini adalah kerjasama antara UP, PT Antam TBK, dan Vkom untuk mengoptimalkan UMKM di Jabodetabek. Apaan tuh? Jadi orang-orang yang usaha kecil dan menengah kita angkat, kita pilih gitu ya. Terus teman-teman akan bantu mengoptimalisasi kegiatan mereka, mengoptimalisasi industri usaha mereka. Lewatnya apa caranya? Ada yang lewat produk karya jurnalistik, ada lewat sosial medianya. Pusing? Saya yakin pasti. Ada juga yang pasti dalam hati, aduh, bisa-bisa Mas Alfa aja. Iya, cuma emang begitulah kuliah ya. Apalagi semester 7, sudah harus bisa kayak gini-gini. Oke, ini yang saya tuliskan adalah bagaimana cara kalian membantu mereka UMKM ini. Paling gampang adalah lewat karya jurnalistik. Akan yang kalian buat. Karena kalian anak jurnalistik, anak MJ, ya kalian bikin karya aja gitu. Tapi karyanya harus mengenai usaha mereka. Let's say kalau mereka usahanya adalah usaha jualan misalnya hasil olahan ikan gitu ya. Hasil ikan, olahan daging ikan dijual sama mereka gitu ya. UMKM kecil dan menengah. Kemudian teman-teman gimana nih caranya? Bikin karya jurnalistiknya, bikin videonya, bagaimana mereka proses produksinya sampai akhirnya distribusi dan sebagainya. Ya. Kemudian habis itu bikin teksnya. Artinya teman-teman ketik, teman-teman sebarkan di beberapa platform-platform yang bentuknya citizen journalism gitu. Saya nggak usah sebut merek lah ya, tapi teman-teman bisa tahu udah banyak banget sekarang di Indonesia, tinggal teman-teman sebarin ke situ. Yang terakhir, teman-teman juga bisa bikin bentuk audio, misalnya testimoni gitu ya. Testimoni kemudian teman-teman nanti tampilkan di sosmednya atau enggak di beberapa platform lainnya. Tapi kuncinya adalah karya jurnalistik yang dibuat. Bukan, ingat kata saya, bukan bantu mereka jualan lewat platform marketing kayak misalnya yang hijau itu tuh TPD. Saya ngomong nama ya, atau enggak yang warna oranye. Bukan itu, bukan. Tapi teman-teman jualannya adalah teman-teman membantunya lewat karya jurnalistik. Nah, loh, pusing ya. Nah, jadi di sini yang akan saya berikan sebagai patokan yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Kasarannya untuk supaya ada pegangan, pedoman untuk kedepannya itu bagaimana aja, apa aja karya jurnalistiknya. Yang pertama, teman-teman akan menjalankan ini per kelompok. Ya. Per kelompok, yang kelompoknya nggak banyak, teman-teman. Kenapa saya kasihnya kelompok, bukan individu? Karena menurut saya agak berat kalau individu gitu ya, plus jumlah UMKM-nya akan melebar. Dari stok yang saya dapatkan, bersama dengan pihak universitas, stoknya nggak gitu besar, sehingga akhirnya kita batasin satu kelompok 2 orang, gitu ya, sehingga cukup untuk saya membantu-bantu untuk membuat karya jurnalistik yang inisialiskan. Yang pertama, teman-teman wajib untuk menghasilkan satu buah artikel yang dinaikkan ke platform media citizen journalism. Artikelnya mengenai produk UMKM-nya, tapi bukan berbicara mengenai kebagusannya, kehebatannya, no. Itu larinya beda gitu ya. Teman-teman akan mencoba kritis melihat ini gimana nih ke depannya, bisa nggak usaha ini gitu. Oke. Nah, berikutnya juga akan membuat video pendek. Video pendek ini nanti diatur teman-teman, bisa diatur melalui produknya gitu ya, apakah harus disorot atau nggak mengenai proses produksinya, angle-nya beda-beda. 3 video pendek dengan durasi minimal 1 menit, tapi dengan 3 sudut pandang yang berbeda. Pembuatnya,
proses produksinya, produknya, misalnya itu. Nah, yang menarik juga adalah teman-teman nanti juga wajib membuat satu video panjang, durasinya adalah 3-6 menit. Nah, ini video panjangnya, ini adalah prosesnya semuanya, silakan. Cuma kalau semester 7, ya jangan ecek-ecek lah ya videonya, bagus lah harus. Harus ada jelas rutenya, jelas apa ya, rangkaiannya gitu. Jangan bikin video yang cuma asal ambil ditaruh, enggak. Ingat, semua gunanya adalah terkait bukan teman-teman. Gunanya bukan ke teman-teman, tapi gunanya kepada pihak UMKM dan publik. Kenapa? Karena teman-teman akan bikin video yang bermanfaat untuk pihak UMKM-nya. Kalau sampai ternyata teman-teman bikin video asal-asalan, UMKM yang nggak suka, malah merusak produknya, siapa yang kena? Teman-teman. Ya. Teman-teman akan dicap sebagai seperti saya mahasiswa yang nggak becus, tidak bisa membuat sebuah karya jurnalistik. Padahal anak kelas proyek MJ. Aneh. Ya. Nah, setelah itu semua, teman-teman juga akan mengisi waktunya dengan cara mengoptimalisasi sosial media mereka. Cuma saya tekankan hanya satu jenis platform yang akan teman-teman optimalisasi. Satu saja. Kalau mereka sudah punya Facebook, mereka sudah punya Instagram, mereka bilang, oke mas, oke mbak, saya mau ini dioptimalisasi. Ya udah silakan. Tapi kalau mereka minta banyak, mas saya mau TikTok juga, saya mau Twitter, saya mau Facebook. Nggak usah. Teman-teman pilih satu saja. Lebih baik fokus satu, teman-teman olah kontennya di situ. Yang teman harus perhatikan adalah teman-teman adalah anak MJ. Yang diisi adalah konten mengenai jurnalistiknya. Jadi videonya di dalam situ, kemudian misalnya bikin tulisan atau foto, bukan mengenai seperti anak-anak yang beda jurusan. Bukan kepada promosi yang berlebihan. Bukan, tapi fokusnya kepada kontennya dengan karya jurnalistik. Ini tolong diperhatikan karena di situ fokusnya, teman-teman. Nah, tadi setelah membuat, juga teman-teman merancang dengan cara mengoptimalisasinya. Di rancangnya nanti juga ada syaratnya, kayak misalnya kita bikin feed gitu ya, feednya harus terisi berapa kali seminggu dan sebagainya. Gunanya apa? Untuk menciptakan keseragaman, kedisiplinan juga, supaya jumlah kontennya akan sama, kualitasnya akan sama, bagusnya. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa di sini ada sistematika proses proyek ini, gitu ya. Kelas ini sifatnya berlaporan setiap minggunya, teman-teman. Jadi setiap minggu teman-teman akan berikan progres, berikan hasil udah ngapain aja. UTS tidak menjadi satu hal yang wajib, tapi ada laporan tiap minggunya. Nah, pertemuan di kelas ini juga dibuka terkait deadline. Artinya bahwa ada kemungkinan saya akan memberikan deadline tertentu, kayak misalnya video harus di minggu keberapa, ini harus minggu keberapa, dan teman-teman harus memenuhi itu semua. Kemudian kelompok, tadi sudah saya jelaskan, hanya satu kelompok berdua, dan ini yang menarik adalah teman-teman akan ada third party atau pihak ketiga di sini, yaitu adalah pihak LPPM UP. Jadi teman-teman nanti akan dikontak sama pihak LPPM UP dengan pihak UMKM-nya. Bukan lewat saya ya, jadi nanti lewat UP, LPPM-nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakatnya, akan memberikan list UMKM-nya. Nah, teman-teman akan dipilihkan nanti, random ya. Jadi teman-teman tidak akan tahu dapat siapa, kemudian dia usahanya apa, nggak tahu, cuma teman-teman akan membantu. Lokasinya adalah masih di Jabodetabek, sehingga masih normal. Kalau lokasinya sangat jauh, otomatis akan saya batalkan juga. Semua yang penting usahanya tidak merugikan teman-teman. Nah, tolak ukurnya juga teman-teman akan membuat sebuah karya jurnalistik yang telah disepakati, gitu ya. Dan ini nanti pengolahan sosmednya selama 8 hingga 10 pekan. Jadi nanti teman-teman gampangannya adalah penuh sama 8 minggu itu akan terus ngurusin sosmednya mereka dengan karya-karya jurnalistik. Oke, nah untuk bahan pertimbangan teman-teman nanti pastinya supaya hasilnya ini terekam dengan bagus, terarchive, terdokumentasi dengan bagus, akan ada buat namanya laporan diary atau report gitu ya. Selama 10 pekan teman-teman sudah ngapain aja. Report tersebut ini pegangan saya untuk penilaian dan juga untuk melihat hasil apa yang teman-teman sudah lakukan kepada PMKM. Oke. Jadi sekali lagi kunci teman-teman, saya coba rekap adalah teman-teman akan membantu pihak UMKM di kelas Project MJ semester ini. UMKM-nya dipilih dari LPPM UP sebagai third party, gitu ya. Pihak ketiga akan memilihkan, teman-teman akan membantu UMKM tersebut dengan apa? Dengan karya-karya jurnalistiknya. Ada foto, video, ada teks, nanti dalam bentuk artikel gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan mengolah tersebut menjadi sesuatu yang berguna untuk UMKM-nya dan dipertontonkan kepada publik. Bukan kepada teman-teman sendiri, tapi pada publik juga.
Manfaatnya membantu mereka dan juga memperkuat kemampuan teman-teman dalam bidang jurnalistik. Oke, ini beberapa telur resapi teman-teman. Nanti di minggu depan kita ngobrol lagi. Pertemuan berikutnya, teman-teman pahamin dulu sudah dapat belum. Kalau mau stres, mau geleng-geleng garuk-garuk kepala, saatnya sekarang. Cuma kalau mau keluar dari kelas ini, ya nggak apa-apa, keluar aja. Masih banyak yang mau di kelas ini. Oke guys, selamat bekerja selama 1 semester ke depan. Saya yakin pasti bisa lulus. Dan ini ada kegunanya buat kalian dan juga buat orang lain. Oke, saya Mas Alfa pamit. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye!